program studi S1 Manajemen semester 3 kelas 3E. Di sini kelompok Ambis Asoy akan mempresentasikan rancangan proyek akhir kami yang berjudul Prediksi Churn Pelanggan Platform Streaming Netflix Menggunakan Artificial Neural Network atau disebut ANN berbasis data perilaku pengguna. Tujuan proyek di sini yaitu untuk mengatasi kerugian saat ini. Kami merancang model prediktif berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Model ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggan yang beresiko tinggi churn sejak dini, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif seperti diskon khusus atau rekomendasi personal. Metode AI yang kami pilih adalah Artificial Neural Network atau yang disebut sebagai ANN. Baik, selanjutnya adalah Artificial Neural Network atau sering juga disebut dengan ANN. ANN adalah algoritma deep learning yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia. ANN sangat efektif untuk mengidentifikasi pola hubungan nonlinear yang kompleks dalam data perilaku pengguna. Kami merujuk pada artikel ilmiah yang berjudul Prediksi Churn Pelanggan Industri Telekomunikasi menggunakan metode Artificial Neural Network berbasis Streamlit. Nah, meskipun fokus pada telekomunikasi, artikel ini sangat relevan karena masalah customer churn pada kedua industri yaitu telekomunikasi dan streaming. Memiliki pola yang serupa juga yaitu keduanya melibatkan layanan berbasis langganan. Penelitian rujukan membuktikan bahwa model ANN mampu memprediksi churn dengan akurasi tinggi mencapai 98%. Dan ia juga mereferensikan penggunaan Streamlit untuk implementasi aplikasi web prediksinya. Ini menegaskan ketepatan metode yang kami pilih. Nama dataset yang kita ambil yaitu Netflix Style Synthetic Dataset dan sumber datanya itu yaitu sekunder atau Kaggle. Nah, jumlah kolom dan barisnya itu total lebih dari 210,290 catatan yang tersebar di 6 tabel yang saling terhubung. Tabel utama meliputi Users CSP sebanyak 10.300 baris, Movies CSP sebanyak 1.040 baris, dan Watch History CSP sebanyak 105.000 baris. Nah, dataset sintetis ini menunjukkan bahwa platform streaming video atau sering juga disebut Netflix dengan data realistis tentang perilaku pengguna, katalog konten, dan metrik keterlibatan. Dataset ini mencakup data time series dari tahun 2024 sampai 2025. Berfokus pada wilayah USA atau Kanada dengan menyertakan masalah kualitas data, yaitu nilai hilang, duplikat, dan outliers untuk praktik pembersihan data. Nah, dataset ini juga dirancang sebagai struktur yang siap untuk machine learning dan cocok untuk berbagai kasus penggunaan. Antara lainnya yaitu prediksi churn atau berhenti berlangganan, pembangunan sistem rekomendasi, serta analisis sentimen dari ulasan dan segmentasi pengguna. Nah, variabel penting untuk prediksi churn yang menjadi fokus utama kami adalah pada data perilaku pengguna yang tersebar di beberapa tabel. Variabel kuncinya yaitu user CSP. Itu mengandung variabel target yaitu kolom is active atau status berlangganan yang akan kami olah untuk menentukan status churn. Selain itu, ada data demografi dan monthly spend atau pengeluaran bulanan. Nah, yang kedua itu ada Watch History CSP. Dan yang terakhir ada Recommendation Logs CSP dan Search Logs CSP, yaitu mencerminkan interaksi pengguna terhadap rekomendasi dan pencarian yang mengindikasikan kesulitan atau minat pengguna dalam menemukan konten. Alur analisis untuk rancangan proyek ini mengikuti metodologi standar machine learning untuk memprediksi, dimulai dari tahapan proses, data processing, feature engineering, model training, evaluation, sampai deployment. Pra-pemrosesan data dan feature engineering. Dataset yang kami memiliki masalah kualitas data seperti missing value dan outliers.
kami akan membersihkan data dan melakukan fitur engineering atau rekayasa fitur dengan menggabungkan keenam tabel menjadi satu set fitur yang kaya. Fitur baru yang akan kami kembangkan meliputi yang pertama adalah rata-rata durasi tontonan per hari. Yang kedua adalah jumlah total pencarian gagal atau yang tidak ada. Yang ketiga, rata-rata skor sentimen atau ulasan dari data view CSV. Lalu, proses yang kedua adalah arsitektur model ANN. Model kami akan dirancang sebagai multi-layer perception atau MLP dengan 3 lapisan layer utama. Yang pertama adalah input layer yang berisi fitur hasil engineering. Yang kedua adalah hidden layer yang berisi minimal 2 lapisan sebagai fungsi aktivasi PLU. Dan yang ketiga adalah output layer, yaitu yang berisi satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmund untuk klarifikasi biner cron atau non-cron. Lalu, proses yang ketiga adalah pelatihan dan evaluasi. Setelah pelatihan, kinerja model akan dievaluasi menggunakan metrik akurasi, persesi, dan recall dengan fokus pada recall untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pelanggan yang current. Kami akan mentargetkan akurasi di atas 90% yang mengacu pada keberhasilan model ANN dalam penelitian rujukan. Baik, selanjutnya ada implikasi manajerial. Hasil prediksi churn memiliki dampak langsung pada keputusan bisnis. Dengan model ini, manajemen dapat melakukan yang pertama, retensi proaktif, mengirimkan notifikasi atau penawaran reward kepada kelompok pelanggan yang diprediksi oleh churn. Yang kedua, ada optimasi konten, menganalisis fitur penyebab churn, misalnya kurang konten genre tertentu untuk strategi pengadaan konten. Yang ketiga, ada alokasi budget, mengalokasikan budget pemasaran dari akuisisi ke retensi yang lebih terarah dan efisien. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Hasil rancangan proyek ini menawarkan solusi cerdas berbasis ANN untuk memprediksi customer churn pada platform streaming menggunakan data perilaku pengguna yang kompleks. Model ini didukung oleh data terperinci dan metodologi yang teruji. Diharapkan mampu memberikan akurasi prediksi yang tinggi dan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Demikianlah presentasi rancangan proyek prediksi customer churn yang kelompok Ambis Asoy sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan selama presentasi ini. Kami sangat menghargai perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.